Perkenalkan, saya Audrey dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait hasil pengerjaan UAS text mining saya untuk nomor 2, yakni terkait untuk data komentar YouTube. Jadi nanti akan dilakukan clustering dan juga topic extraction. Nah, ya di sini kita akan uh, menginstal beberapa library yang kita gunakan. Lalu di sini ada import library dan juga kita scraping komen YouTube. Jadi kita scraping komen YouTube ini berdasarkan video-video yang membahas dampak AI terhadap kondisi pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, jadi di sini kita bakal ngelakuin scraping videonya. Ini ada function scraping video yang dia ngambil komentarnya di sini. Nah, di sini kita lakuin scraping dan kita nge-save dalam satu file CSV. Kalau di sini kita lihat aja file CSV-nya. Nah, dari EDA-nya kita bisa lihat bahwa data kita itu contain 1226 row, di mana itu null value-nya 0 dan juga duplicated-nya itu 0. Namun di sini perlu kita ketahui bahwa komentar YouTube seringkali mengandung banyak noise, di mana komentar yang dilontarkan oleh user itu tidak relevan dengan konteks video ataupun eh, hal yang kita harapkan. Nah, jadi di sini untuk memastikan komentarnya itu berkaitan tentang dampak AI bagi pendidikan Indonesia, saya ngebuat untuk ngambil katanya itu cuman ngambil kata data yang mengandung kata AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan, ChatGPT, sekolah, kuliah, dan juga pendidikan. Nah, setelah kita filtering, di sini didapat bahwa data kita ada 624 data. Nah, di sini kita lihat lagi. Nah, terus di sini kita ngeliat word cloud-nya. Di sini kita bisa lihat bahwa data kita itu masih didominasi oleh kata-kata yang emang noise ataupun tidak berguna. Yang dimana di sini tuh masih banyak kata-kata yang harusnya merupakan stop word ataupun kata hubung daripada eh, su- kata hubung daripada suatu kalimat seperti eh, yang di dan gitu. Nah, terus di sini kita bakal lihat distribusi panjang teks kita. Nah, kita bisa lihat bahwa komentar YouTube memiliki panjang kata yang cenderung pendek. Bahkan di sini ada minimal katanya itu panjang katanya bahkan cuma satu dan panjang yang maksimal itu 1258. Nah, di sini kita bakal lakuin filtering lagi. Jadi di sini karena kita topiknya itu bakal lakuin clustering dan juga topik extraction untuk melihat topik ataupun apa sih yang dibahas dalam komentar itu. Jadi untuk dapetin insight, sebaiknya data kita tuh gak boleh terlalu pendek. Jadi kita bakal nge-filtering untuk hanya ngambil data yang minimal katanya itu ada 3 dan panjang karakternya itu 20. Ini buat mastiin supaya datanya itu cukup panjang untuk didapati insight-nya. Nah, jadi setelah filtering ini kita dapetin bahwa data kita itu ada 608 data. Nah, lalu di sini kita juga bakal ngecek konten English word atau tidak. Jadi, di sini kita bakal ngecek karena eh, data komentar YouTube sendiri bisa jadi bahasanya bercampur antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, walaupun data yang kita ambil tuh terkait data bahasa Indonesia. Cuman bisa aja orang itu mengetikkan komentar bercampur bahasa dengan bahasa Inggris. Makanya di sini kita tuh bakalan ngecek apakah dia mengkonten bahasa Inggris, dan ternyata ada yang konten teks bahasa Inggris. Jadi di sini nantinya bakalan kita preproses. Nah, di sini kita preprosesnya itu pertama kita ngebuat stop word. Jadi ada stop word Inggris dan juga stop word Indo untuk ngapus kata-kata yang tidak punya insight, eh, supaya mempermudah model kita juga dari sisi bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Nah, di sini kita gabung kedua stop word jadi stop word all. Lalu di sini kita bikin function clean text. Ini adalah cleaning sederhana, yaitu kita ngubah uppercase jadi lowercase, hapus hyperlink markdown, URL, mention, hashtag simbol, emoji. Lalu kita normalisasi huruf berulang, hapus karakter selain huruf dan spasi, dan juga menghapus spasi berlebih. Nah, di preprocess ini kita itu manggil lagi, kita bakal lakuin beberapa task. Jadi di sini kita manggil function clean text tadi yang udah kita buat, kita hapus stop word-nya. Lalu di sini kita bakal juga ngelakuin lemmatization dan stemming. Nah, untuk stemming sendiri kita gunain untuk bahasa Indonesia karena tuh bahasa Indonesia itu dia banyak katanya dibentuk dari akar katanya dan juga ada imbuhan. Jadi bermain nanti akan dipotong. Jadi bentuk dasarnya jadi main. Nah, dia tuh cocok untuk bahasa Indonesia karena dia bakal ngapus imbuhannya untuk nemuin akar katanya. Dan di sini untuk bahasa Inggris ini kita bakal lakuin lemmatization. Nah, jadi lemmatization tuh lebih analytical. Jadi dia tuh bakal ngubah kata ke bentuk dasar yang valid, yang masih dia tuh bakal mempertimbangin secara gramaticalnya. Tuh. Nah, di sini kita apply function preprocess kita. Jadi kita bisa lihat bahwa teksnya jadi lebih clean. Jadi ini emoji juga hilang.
Nah, lalu di sini kita bakal ngelakuin pengembangan komentar berdasarkan pendekatan clustering, dan kita juga bakal eh, ngeli ngelihat gimana sih nilai K yang optimal atau nilai cluster yang optimalnya. Jadi sebelumnya udah di-mention di soal yang di atas kalau kita itu lakukan preprocessing dan juga text representation. Jadi untuk text representationnya sendiri kita bikin dua seperti yang diminta di soal, ada TF-IDF dan juga word to fact. Untuk TF-IDF sendiri, dia itu bekerja dengan menghitung pentingnya kata di dokumen. Jadi dia itu bakal lihat seberapa sering si kata itu muncul dalam satu dokumen, sama seberapa jarang kata itu muncul di semua dokumen. Jadi kata yang sering muncul kata yang sering muncul namun ada di semua dokumen itu nilainya kecil, sedangkan kata yang unik untuk dokumen tertentu itu nilainya besar. Lalu untuk word to fact sendiri, dia itu bekerja dengan mengubah katanya jadi vektor angka. Tapi dia tuh masih mempertahankan makna katanya. Jadi kata yang punya konteks yang mirip tuh punya vektor yang dekat di ruang tersebut. Misalnya, jadi dia bisa digunain untuk dapetin arti kata-kata di sekitarnya. Misalnya tuh guru dan dosen tuh punya kedekatan katanya dalam suatu ruang ruang vektor. Nah, jadi di sini kita menggunakan word to fact yang skipgram. Jadi dia bakal prediksi konteks dari kata yang diberikan. Nah, kelebihannya itu dia bisa nangkep konteks kata dari hubungan semantik. Tuh. Terus di sini kita bakal ngelakuin clustering K-means. Nah, apa sih itu clustering K-means? Nah, clustering K-means itu dia bakal membagi data jadi beberapa kelompok cluster berdasarkan kemiripan. Jadi jadi data di satu cluster itu bakalan mirip satu sama lain, dan yang cluster lain tuh bakal ada di konteks yang berbeda. Nah, jadi untuk clustering sendiri kita tuh bakal eh, nge-evaluate nge-evaluate jumlah clusternya, karena clusternya di sini kita harus patok sendiri. Jadi di sini kita bakal evaluate pakai silhouette score. Jadi untuk data yang silhouette score-nya itu lebih tinggi, dia itu yang lebih K-nya yang akan dipakai. Nah, di sini kita bakal evaluate k-means-nya. Nah, jadi untuk TF-IDF dan word to fact di sini kita coba, dan kita dapat untuk TF-IDF sendiri kita dapat yang skornya paling tinggi itu di K-nya 9, yaitu 0,0108, dan untuk yang word to fact itu dia di K-nya 3, 0,3246. Lalu di sini kita bakal melakukan personal analysis untuk dari kelas yang diberikan. Nah, jadi eh, untuk bagian TF-IDF sendiri dia tuh bakal ngeliat top words per klasternya. Nah, jadi kalau TF-IDF kan emang ngelihat secara frekuensi. Nah, di sini kita lihat dia tuh ngehasilin eh 9 klaster. Nah, di sini adalah contoh kata-kata yang muncul dari masing-masing klaster. Nah, di sini analisa klasternya itu kita bisa lihat bahwa klaster 0 tuh noise, dia tuh berisi kata-kata umum, bercampur, komentarnya nggak fokus. Nah, di sini kita lihat bahwa klaster itu AI aku buat kalau manusia video jadi. Nah, terus tuh untuk klaster satu itu dia lebih ke respon subjektif terhadap AI, namun insan itu masih terbatas. Jadi dia itu ada ngomongin perspektif religius dan moral. Jadi ada kata yang ngarahnya tuh ke konteks agama, kayak al, surah, Allah. Terus klaster 2 ini yang paling informatif dan struktur. Jadi dia banyak membahas AI sebagai alat bantu pembelajaran dan juga lainnya. Lalu klaster 3 ini adanya kekaguman dan kecemasan terhadap AI. Yang mana di mana tuh eh, dia mencerminkan perasaan kagum akan kecanggihan AI, tapi juga khawatir kalau manusia tertinggal. Nah, klaster 4 ini AI sebagai ancaman manusia, klaster 5 ini noise, klaster 6 AI versus kapasitas manusia dalam belajar, klaster 7 ini juga noise, dan klaster 8 juga noise, karena dia tuh eh, insight-nya terbatas dan dia eh, nggak ngebentuk satu narasi yang kuat gitu. Nah, untuk cluster TF-IDF sendiri kita bisa lihat bahwa clusternya tuh menghasilkan banyak sekali topik, yang mana tuh topik-topiknya sebenarnya mirip, di mana di sini ada ngebahas tentang kekaguman dan kecemasan kecerdasan AI, namun di cluster 6 juga dia ada ngomongin masalah tentang dia ada kekhawatiran segala macamnya. Nah, gimana tuh ini cukup mirip gitu. Dan di sini juga kita bisa lihat bahwa untuk TF-IDF sendiri cluster kita itu tuh data kita didominasi oleh cluster 7, yang mana dia itu merupakan noise di sini. Jadi eh, topiknya masih agak bercampur. Nah, terus untuk word to fact sendiri kita itu bakal ngeliat dia tuh bakal ngitung frekuensi katanya. Namun tuh word to fact sendiri tuh dia nggak bakal nilai kata berdasarkan frekuensi, melainkan berdasarkan makna dan juga kedekatan vektor kata.
Nah, jadi di sini tuh dia nyari top words-nya itu dari centroid clusternya. Jadi kata-kata yang paling dekat dengan vektor centroid atau most similar dengan kata yang mirip secara semantik dengan kata kunci ataupun centroid. Nah, jadi di sini kita bisa dapat bahwa untuk cluster word to vec ini ada tiga seperti yang udah kita dapat juga dari select score-nya yang paling besar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk cluster eh, yang word to fact sendiri, ini adalah contoh kata kalimat-kalimatnya. Lalu ini analisanya. Jadi kelas 0 tuh nunjukin AI sebagai alat bantu pembelajaran. Jadi dia nunjukin komentar yang fokus pada pemanfaatan AI seperti ada ngomongin GPT di sini rangkum bahasa chat gitu. Lalu di sini kelas satu tuh respon personal atau objektif opini subjektif yang mana ini masuk sebagai noise. Jadi kelas ini tampaknya tuh dia agak personal dan dia tuh gak terlalu banyak insight yang bisa didapetin. Dan untuk cluster 2 ini ada ngomongin tentang kekhawatiran dan resiko dampak AI terhadap manusia. Jadi cluster ini yang paling reflektif dan analitik. Jadi dia tuh sering nyanggung ke kekhawatiran atau pertimbangan etis AI. Misalnya bagaimana AI mempengaruhi karya manusia atau kemampuan berpikir. Seperti kata-kata berpikir inti karya yang nunjukin diskusi yang mendalam. Dan untuk cluster Word to Fact sendiri didominasi oleh cluster 2 yang mana ada 382 data. Nah, kita masuk ke topik extraction. Nah, di sini kita bakal ngelakuin topik extraction dengan satu model, yakni LDA. Nah, apa sih itu LDA? LDA itu adalah salah satu metode topik modeling yang dia tuh kerjanya dengan mengasumsikan bahwa di setiap dokumen itu tuh adalah campuran dari beberapa topik dan tiap topik itu terdiri dari distribusi kata. Jadi LDA ini tuh nggak peduli tentang urutan katanya, namun tuh berapa kali, namun yang paling penting itu adalah berapa kali kata itu muncul di satu dokumen atau seluruh koleksi dokumen. Nah, jadi di sini tuh nanti dia bakal dilakuin proses iteratif. Jadi LD tuh ngelakuin proses iteratif untuk ngitung ulang probabilitasnya dan mindahin kata-katanya tuh ke topik yang paling mungkin. Dan di sini text representation-nya itu menggunakan back of word. Jadi back of word itu bakal mengubah teks jadi representasi numerik berupa frekuensi kata yang emang pastinya dibutuhkan LDA karena dia itu akan ngitung probabilitas kata per topiknya dan juga probabilitas topik per dokumen. Jadi di sini kita lakuin text representation-nya, terus kita manggil modelnya. Nah, dan di sini kita ada lakuin, nah, kita di sini load modelnya. Number topik yang sini saya patok 3 karena kita bisa lihat kalau dibandingin dengan TF-IDF dan Word2Vec sendiri bahwa TF-IDF dengan topik yang begitu banyak terlihat bisa jadi ada topik yang mirip-mirip dan tidak terlihat perbedaannya. Sedangkan topik di Word2Vec yang cuma punya 3 topik itu lebih compact dan lebih bisa mengambil insight. Jadi di sini saya ambil topiknya itu cuma 3. Ini kita bisa lihat hasilnya. Ini adalah kata-kata yang topiknya itu tinggi. Nah, topik-topik dengan kata-kata yang menyumbang di sini. Jadi di sini misal di sini angka itu mewakili probabilitas dari suatu kata tersebut. Jadi di sini misalnya 0,086 kali AI di mana AI itu menyumbang 6,8% dari distribusi kata penting di topik tersebut. Nah, terus ini kita evaluasinya pakai coherence score. Jadi, coherence score di sini menandakan bahwa semakin tinggi skornya, semakin baik model tuh performa modelnya untuk mengekstrak topik-topik di dalam data kita. Dan di sini kita dapat coherence score-nya 0,61 yang mana ini cukup bagus. Di sini kita lihat dominan topiknya. Kita ngambil dominan topiknya, terus di sini kita ngeprint beberapa kata atau sentence dari masing-masing topik. Nah, di sini adalah analisa daripada topik LDA. Jadi LDA di topik yang 0 nih, dia tuh ngomongin tentang kekhawatiran dan dampak AI terhadap pekerjaan dan manusia. Jadi topik itu didominasi komentar yang ngebahas AI dalam konteks manusia dan pekerjaan. Jadi banyak komentar tuh ekspresiin kekhawatiran bahwa AI itu bisa jadi ngatiin peran manusia. Di sini ada ini ada kata yang AI manusia yang jadi buat, terus dia ada ngomongin robot juga kan. Nah, terus tuh untuk topik satu sendiri dia ngomongin perspektif religius dan moral terhadap AI. Jadi topik ini tuh nampilin komentar yang ngaitin AI dengan moral dan religius karena tuh banyak eh, masukin kata seperti Allah, al, surah gitu. Ini ada kata Allah, surah. Nah, lalu untuk topik 2 sendiri dia tuh adalah AI sebagai alat bantu pendidikan dan pengembangan keterampilan. Jadi topik ini yang paling informatif dan mendalam. Karena tuh dia tuh ngebahas AI sebagai fungsi pendidikan dan juga AI sebagai alat bantu gitu. Jadi ada diskusi yang positif negatif terhadap AI ini pada kemampuan siswa.
Kita lihat bahwa topik kita ini dari model LDA ini topik kita didominasi oleh topik nol yang membahas kekhawatiran dan dampak AI. Nah, di sini adalah analisa perbandingan ketiga model. Nah, jadi dari perbandingan ketiga model ini, TF-IDF tuh dia tuh terbentuk dari kata yang sering muncul. Jadi banyak di sini terlihat banyak klaster yang tidak fokus. Jadi muncul noise di klaster 0, 5, 7, dan 8. Lalu klaster yang paling punya insight itu cuma di klaster 2. Dia tuh membahas AI sebagai alat bantu pendidikan. Kelebihannya itu mudah, cepat dan mudah diimplementasikan. Namun kurangnya tuh dia nggak bisa nangkep konteks kalimat. Jadi banyak topik cluster yang topiknya campur atau noise. Kalau word to fact ini clusternya tuh lebih tematis walaupun masih ada komentar yang eh, bercampur. Jadi dia masih ada noise-nya. Kelebihannya tuh dia bisa nangkep hubungan semantik lebih tahan taksononim dan noise-nya itu berkurang dibandingkan dengan TF-IDF. Untuk LDS sendiri, dia lebih fokus pada tema tematik mendalam, bukan cuma frekuensi kata. Jadi kelebihannya itu dia lebih tematik dan stabil, dia bisa ekstrak topik yang besar walaupun komentarnya panjang dan variatif. Terus dia bisa beri kasih insight yang lebih relevan terhadap pendidikan dan dampak AI. Nah, kurangnya itu dia nggak bisa nangkap nuansa emosi atau opini personal. Nah, jadi overall dari tiga model yang kita gunain itu, LDA ini yang paling cocok untuk analisa topik yang mendalam. Nah, jadi untuk kita, namun dia tuh nggak bisa nangkap opini yang subjektif atau emosional. Jadi dari tiga model ini kita bisa asumsiin bahwa LDA itu adalah best model kita dengan coherence score-nya tuh 0,61. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.